Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Melalui mana kami menyajikan studi penuh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran tentang Injil Lukas ini, kami mulai untuk mempelajari pasal 3. Anda bisa mempersiapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini hingga berakhir. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Yat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beritahu apa tema utama dari pasal 3 ini. Oke, dalam pasal 3 kita mengenal pelayanan Yohanes Pembaptis dan juga kesaksian Yohanes Pembaptis, kemudian baptisan Kristus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dan akhirnya silsilah dari Tuhan Yesus Kristus yang kembali kepada Adam sehingga Kristus dapat dinamai anak manusia. Terima kasih. Dalam ayat yang pertama hingga yang ke-6, Lukas memperkenalkan Yohanes Pembaptis. Ya, Bisakah Anda memberikan kami gambaran tentang siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak Imam Zakaria. Ayahnya bukan hanya seorang imam, tetapi juga seorang pria yang saleh, dan ibunya adalah seorang wanita saleh yang penuh dengan Roh Kudus. Meskipun dia mandul, dia melahirkan sesuai kabar baik yang diterima dari malaikat Gabriel kepada Zakaria ayahnya. Ketika nabi besar ini muncul kepadanya, Kristus bersaksi bahwa dia adalah seorang nabi dan lebih dari seorang nabi. Dia tampil beda dalam kerendahan hati. Dia tidak egois sama sekali. Dia tampil beda karena arketismenya. Dia tidak peduli tentang apa yang harus dimakan atau apa yang akan dikenakan. Makanannya adalah yang paling sederhana dan pakaiannya adalah yang paling sederhana. Selain semua itu, Yohanes adalah orang yang kuat, pilar yang tidak pernah terguncang oleh angin. Sebaliknya, dia tidak hanya mencela orang Farisi dan orang Saduki, tetapi juga Herodes sang raja. Baik. Izinkan saya untuk membaca ayat 7-14, kemudian Silakan membaca. saya akan memberi pertanyaan tentang pelayanan pembaptis. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Dan dia menjawab mereka, "Siapapun yang memiliki 2 jubah harus berbagi dengan yang tidak memilikinya. Siapapun yang memiliki makanan, lakukan hal yang sama." Pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan berkata kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saya ingin tahu tentang sifat pelayanan Yohanes Pembaptis dan juga sifat baptisan yang diberikan olehnya. Seperti kita sudah tahu, Yohanes adalah pendahulu Kristus. Dia sendiri berkata dan juga Roh Kudus menyaksikan bahwa dia adalah suara seorang yang berseru di padang gurun, "Persiapkan jalan Tuhan, persiapkan jalan menuju Yehova." Yohanes datang sebagai pendahulu Kristus untuk mempersiapkan jalan baginya.
Itulah sebabnya kita belajar dalam Matius pasal 3 bahwa dia berkhotbah mengatakan, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Raja ada di sini, rakyat ada di sini, tanah ada di sini. Kemudian kerajaan surga sudah dekat. Semua yang dibutuhkan dari dirimu adalah bertobat, karena raja tidak akan memerintah atas bangsa yang hidup dalam dosa-dosanya. Kerajaan itu bukan hanya politik, tetapi juga spiritual. Itulah sebabnya orang-orang harus bertobat. Ini adalah inti dari pesannya. Dia merekomendasikan orang-orang tidak hanya untuk dibaptis, karena apa gunanya baptisan kecuali jika didahului dengan pertobatan. Oleh karena itu, pesannya sangat jelas, menghasilkan buah sesuai pertobatan. Apa arti alkitabiah dari kata pertobatan? Pertobatan, izinkan saya mendefinisikan dengan istilah militer putar balik. Jadi, jika saya berjalan ke arah tertentu, itu tidak hanya mengakui bahwa itu salah. Kemudian menganggap ini sebagai pertobatan, bukan hanya menyesali masa lalu yang hilang, lalu menganggap itu sebagai pertobatan. Tidak. Pertobatan berarti perubahan pikiran yang diikuti dengan perubahan sikap. Jadi saya berjalan di suatu jalan, tetapi saya menemukan bahwa itu merusak saya. Kemudian saya harus berhenti untuk kembali kepada Tuhan. Ini adalah pertobatan, perubahan pikiran disertai dengan perubahan kemauan dan tindakan. Sebuah perubahan pikiran dan perubahan sikap berpihak kepada Tuhan dan melawan diri saya Tepat. sendiri, mengakui kegagalan saya. Tepat. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat ke-16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Perlukah kita mengetahui tentang baptisan Roh Kudus dan api? Silakan Saudara Yosef. Ini adalah dua jenis baptisan, bukan satu. Baptisan Roh Kudus dan api hanya disebutkan 2 kali dalam Alkitab, sedangkan baptisan dengan Roh Kudus disebutkan sebanyak 7 kali. Jadi Matius 3 mengatakan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dan Lukas 3 mengatakan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Tapi selain itu, Markus 1 mengatakan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus saja. Yohanes 1, Roh Kudus saja. Kisah Para Rasul 1, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus saja. Kisah Para Rasul 11, dan terakhir 1 Korintus 12 ayat 13. Oleh karena itu ini adalah 2 jenis baptisan yang berbeda. Apa itu baptisan Roh Kudus dan baptisan dengan api? Pembaptisan Roh Kudus merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah melalui kasih karunia kepada manusia. Baptisan dengan api menyerupai penghakiman tertinggi Allah terhadap orang-orang berdosa. Oleh karena itu, ada berkat seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis bahwa Kristus lebih berkuasa dari dirinya sendiri, dan bahwa dia hanya bisa memperingatkan orang-orang. Namun orang yang datang setelah dia adalah Kristus. Daud membaptis dengan Roh Kudus, mereka yang bertobat dan kembali kepadanya, dan ia juga dapat membaptis dengan api orang-orang yang menolaknya. Jadi ada yang bertobat dan ada yang menolak. Ada orang yang menerima dan yang menolak. Oleh karena itu, baik Ya. kita membaca Matius 3 atau Lukas 3, kita membaca tentang keturunan ular beludak. Namun, dalam Yohanes 1 dan Markus 1, kita tidak membaca tentang induk ular berbisa. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan baptisan Roh Kudus yang merupakan berkat tertinggi dari Allah bagi orang percaya. Namun di sini, dia berbicara tentang 2 baptisan. Banyak orang Kristen salah mengira bahwa baptisan Roh Kudus sama dengan baptisan api. Sebenarnya, konjungsi dan menunjukkan bahwa ini adalah 2 jenis baptisan. Kita dapat mengatakan bahwa ada 2000 tahun yang memisahkan 2 pembaptisan ini. Ini adalah salah satu celah sejarah yang ditemukan dalam nubuatan secara umum. Jadi hanya untuk memastikan bahwa saya menjelaskannya dengan benar, Lanjutkan. ada baptisan dengan Roh Kudus untuk sekelompok orang dan baptisan api untuk kelompok yang lain, Tepat. yang merupakan keturunan ular beludak. Ya. Baptisan api adalah untuk sekam. Sekam akan layak untuk dibakar dengan api, itu layak untuk penghakiman api. Tepat. Namun orang benar, orang berdosa yang bertobat adalah orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Tepat.
Jadi apakah baptisan Roh Kudus itu? Kapan itu terjadi? Bagaimana kita mengambil bagian dalamnya saat ini? Saya percaya bahwa ketika Yohanes mengucapkan kata-kata ini, dia tidak sepenuhnya menangkap makna yang dinyatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Karena gereja belum terungkap. Kita tahu bahwa baptisan Roh Kudus menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ini di luar pemahaman pembaptis yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Yohanes tahu bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus secara berlimpah kepada mereka yang bertobat. Tentu saja itu akan terpenuhi pada masa depan. Inilah yang dimaksud Rasul Petrus pada hari Pentakosta ketika orang-orang berbicara dalam bahasa roh dan beberapa orang menuduh bahwa mereka sedang mabuk. Petrus berkata, inilah dikatakan melalui Nabi Yoel. Bukan agar apa yang dikatakan Yoel dapat digenapi, tetapi inilah dikatakan melalui Nabi Yoel, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jelas bahwa pada hari Pentakosta, roh tidak dicurahkan ke atas semua manusia, tetapi pada satu kategori yang darinya tubuh Kristus dibentuk. Inilah yang Yohanes Pembaptis miliki dalam pikirannya pada saat itu. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Inilah baptisan Roh Kudus menurut pemahaman Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, Roh Ya. Kudus turun dan membentuk tubuh Kristus. Tepat, Tubuh Kristus adalah kediaman Roh Kudus dan ini adalah baptisan Roh Kudus. tepat. Nah, di tahun ini bagaimana saya dapat mengambil bagian dalam baptisan Roh Kudus? Ketika Anda percaya kepada Kristus, Anda bergabung dengan tubuh. Saya bergabung dengan tubuh ini. Tepat, Bergabung dengan tubuh Kristus disebut baptisan Roh Kudus. tepat. Jadi ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2 dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika Roh Kudus datang dan diam pada 120 orang, tubuh itu terbentuk. Lalu apakah tubuhnya bertumbuh? Tentu saja, ketika seorang bayi lahir dari rahim ibunya, ia tumbuh, tapi dia tidak terlahir kembali dalam beberapa kali. Tubuh terbentuk satu kali, kemudian mulai tumbuh. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Tubuh tumbuh hari demi hari. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya kepada Kristus. Maka Anda menjadi anggota dalam tubuh Kristus. Kemudian, ini adalah peristiwa unik yang tidak berulang. Saya bergabung dengan entitas itu dan menerima bagian saya dalam baptisan ketika saya menerima Yesus sebagai penyelamat, Roh Kudus berdiam dalam diri saya. Ini bukanlah peristiwa supernatural yang terjadi dan terulang berkali-kali di kehidupan setiap orang percaya di bumi. Ini bukan pengalaman individu. Ini bukan supernatural seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus. Dan surat ini dikirim untuk orang percaya yang Masih dalam daging, duniawi, bayi di dalam Kristus. bayi dalam Ya. imannya, jadi siapapun yang percaya dan menganggapnya sebagai pengalaman yang luar biasa adalah keliru. Seperti yang disebutkan hanya dalam 1 Korintus 12 kepada orang percaya, dia tidak dapat berbicara seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi. Terima kasih Saudara Yosef, saya akan melanjutkan ke ayat 21 dan 22. Ini kejadian yang aneh. Kristus datang untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Apa perlunya Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam baptisan yang disebut baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa? Sedangkan dia tidak melakukan dosa untuk melakukan pertobatan. Faktanya Kristus tidak membutuhkan itu. Hanya karena ketika dia pergi ke pembaptis, Yohanes berkata kepadanya bahwa sayalah yang membutuhkan baptisan. Bukannya Kristus dengan sopan berkata, tidak, saya membutuhkan itu. Kristus tidak membutuhkan apa-apa. Namun dia datang untuk menggenapi segala kebenaran. Itu sebabnya dia berkata kepada Yohanes, biarkan hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pertanyaannya, mengapa Kristus dibaptis? Saya melihat 4 alasan untuk itu. Satu terkait dengan Yohanes Pembaptis, yang lain terkait dengan Israel, yang ketiga terkait dengan sisa, dan yang terakhir terkait dengan Kristus. Adapun Yohanes Pembaptis itu adalah konfirmasi dari Kristus atas pesannya. Kemudian Kristus bertanya kepada orang-orang Farisi, baptisan Yohanes dari mana datangnya? Dari surga atau dari manusia? Dan mereka diskusi dengan mengatakan, jika kami berkata dari surga, dia akan berkata kepada kita, mengapa kamu tidak dibaptis? Sehingga mereka katakan bahwa mereka tidak tahu. Tentu saja, Kristus tidak katakan bahwa dia juga tidak tahu. Tapi di sini dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia memberikan materai persetujuannya bahwa pembaptis diutus oleh Allah. Tepat. Alasan kedua menyangkut Israel, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1. Tetapi untuk tujuan inilah aku datang membaptis dengan air supaya dinyatakan kepada Israel. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah
berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, agar ia dapat dinyatakan kepada Israel. Poin ketiga menyangkut sisa-sisa yang dibaptis, agar Kristus bagi dia segala kemuliaan dapat menunjukkan kesenangan dan kesukaannya atas kelompok itu. Pembaptis telah membagi bangsa itu menjadi dua kelompok. Kelompok sombong yang tidak disukai Kristus dan kelompok orang yang rendah hati, yang mengakui dosa-dosa mereka dan kepada siapa Kristus berkenan. Itulah sebabnya dia bergabung dengan mereka. Seolah-olah dia mengatakan bahwa saya siap untuk menanggung dosa-dosa yang Anda tinggalkan di sungai Yordan. Aku akan turun tanpa dosa dan menanggung dosa-dosamu. Tentu saja Kristus tidak menanggung dosa di sungai Yordan, tetapi dia menanggungnya ketika dia digantung di kayu salib. Itu hanyalah simbol. Hal keempat dan terakhir yang menyangkut Kristus sendiri untuk membuktikan kesempurnaan Kristus dan keunikan Kristus dan juga kebesaran Kristus. Sang Bapa menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pengumuman terbesar tentang Tritunggal. Dalam poin terakhir ini, Anda mengacu pada bukti kesempurnaan Kristus. Ya, Kemuliaan Kristus dinyatakan saat dia dibaptis. Saya akan membaca 2 ayat ini lagi, lalu saya ingin Anda memberitahu saya apa saja kemuliaan Kristus yang dinyatakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 2 ayat, namun ini menyampaikan kepada kita gambaran tentang kemuliaan Kristus yang diungkapkan. Mohon komentar Anda. oke, sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang rupa-rupa kemuliaan Kristus, ayat 21 menarik perhatian ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis. Dalam hal ini saya melihat 2 poin. Yang pertama adalah bahwa pelayanan Kristus dimulai pada titik pembaptis mengakhiri pelayanannya. Itu sebabnya ketika semua orang dibaptis, Kristus datang untuk memulai pelayanannya. Pelayanannya dimulai di mana Yohanes berakhir. Poin kedua adalah setelah kedatangan orang-orang yang terakhir yang mengakui dosa-dosa mereka. Pergi ke sungai Yordan dan meninggalkan dosa-dosanya di sana. Kristus akhirnya datang untuk turun dan menanggung semua dosa. Seperti yang saya juga tunjukkan sebelumnya bahwa dia tidak membawa penebusan ke dalam baptisan air tetapi di Tuhan telah Golgota. menimpakan kepadanya kejahatan kita. Tepat, dan di sini adalah gambaran belaka dari peristiwa yang terhormat itu. Apa saja variasi kemuliaan Kristus? Pertama, ungkapan dan sedang berdoa yang Tepat. tidak disebutkan tetapi dalam Lukas 3, frasa ini tidak disebutkan dalam Matius, Markus, atau Yohanes. Mengapa demikian? Ketika Lukas berbicara tentang Kristus sang manusia, Lukas berbicara 7 kali tentang Kristus yang berdoa. Inilah pertama kalinya kita membaca tentang Kristus yang berdoa. Maksud Anda kemanusiaan moral, kesempurnaan Kemuliaan manusiawinya. moral, kesempurnaan manusiawinya. Beberapa orang membandingkan Kristus dalam baptisannya dengan persembahan dari tepung. Persembahan tepung dibuat dari tepung dicampur dengan minyak. Inilah yang terjadi menurut Matius dan Lukas. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Yang dibentuk di dalam rahimmu adalah anak Allah yang kudus. Oleh karena itu dia dicampur dengan minyak, tapi juga minyak adalah dicurahkan kepadanya seperti yang kita lihat dalam baptisan. Namun satu hal lagi adalah bahwa semua kemenyan diletakkan di atas persembahan tepung. Di sini kita melihat Kristus berdoa. Ini adalah kemenyan, hasilnya adalah langit terbuka. Menurut Markus pasal 1, langit terbelah. Seolah-olah Tuhan memanggil semua penghuni surga untuk memberitahu mereka bahwa akhirnya ada seorang manusia di bumi yang membawa sukacita di hatiku. Kemudian Roh Kudus datang dan berdiam di atasnya. Roh Kudus tidak bersandar pada siapapun di perjanjian lama, tidak sama sekali. Namun dia bersandar pada Kristus seperti dalam dia menemukan semua penghiburan dan Bapa bersaksi berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Aku telah temukan kesenangan dan perkenananku. Ngomong-ngomong, Yesus adalah subjek kesenangan abadi dalam Amsal pasal 8. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Kemudian dia juga merupakan subjek kesenangan Bapa ketika dia ada di bumi. Akhirnya dia adalah subjek kesukaan dalam pelayanannya seperti yang kita pahami dari Yesaya pasal 42 dan Matius pasal 12. Di sini Trinitas terungkap. Tepat. Bagaimana bisa? Gambaran paling nyata dari Trinitas kita temukan di sini. Memang benar disebutkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan tidak dinyatakan dalam Perjanjian Lama.
Di sini surga terbuka saat Yesus keluar dari air baptisan. Roh turun dan hinggap padanya. Oleh karena itu, Kristus Putra, Engkaulah anakku yang kukasihi. Roh bersemayam padanya. Bapa bersaksi dari surga bahwa ini adalah putranya yang terkasih. Maka terdengarlah suara Bapa. Roh Kudus terlihat seperti seekor merpati dan Kristus keluar dari air baptisan dan sedang berdoa. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hari ini. Ayat 23 berkata, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia anak Yusuf, anak Eli. Ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah itu berarti bahwa dia tidak yakin apakah nenek moyang Yesus berasal dari Yusuf? Silakan Saudara Yosef. Faktanya Lukas, seperti yang dia katakan dalam pendahuluan, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Jadi dia tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Tetapi ketika kita membaca ayat itu dengan seksama, kita menemukan kata-katanya sangat tepat. Sebagai anak seperti yang diduga Yusuf, orang mengira bahwa dia adalah anak Yusuf. Berkali-kali mereka bertanya tentang dia dengan mengatakan, bukankah itu anak tukang kayu, anak Yusuf? Fakta bahwa Lukas yang mengikuti semua hal ini dengan cermat mengetahui, dan kita juga tahu, dari Lukas 1 dan 2 bahwa Yesus sebenarnya bukanlah anak Yusuf sama sekali. Lalu mengapa dinyatakan menurut anggapan orang? Karena dalam silsilah ini dia tidak akan menyebutkan silsilah Yusuf. Jadi dia berkata seperti yang diduga anak Yusuf. Tetapi Lukas, jika Anda begitu yakin bahwa Yesus bukanlah putra Yusuf, lalu mengapa? Apakah Anda menyebutkan silsilah setelah itu? Tidak, saya tidak akan memberikan silsilah Yusuf, karena Yusuf tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelahiran Kristus. Lalu silsilah siapa yang akan Anda sebutkan? Ini silsilah Maria, itulah sebabnya dia berkata putra menurut anggapan orang Yusuf. Kemudian putra Eli, sebenarnya Maria adalah putri Eli. Oleh karena itu, jika boleh saya katakan, dia terdaftar sebagai putri Eli yang adalah ayah dari perawan Maria yang diberkati. Oleh karena itu, silsilah yang diberikan dalam Matius 1 sama sekali berbeda dari yang ada di Lukas 3. Dalam Matius 1, kita membaca tentang silsilah Yusuf yang ditutup oleh Matius dan Yakub ayah Yusuf. Suami Maria yang darinya Yesus dilahirkan, yang disebut Kristus. Oleh karena itu, dia menggunakan pemisah padat yang hebat. Sebaliknya, di sini dia malah berkata menurut anggapan orang putra dari Yusuf, karena dia sebenarnya bukan. Dia adalah putra Maria dan sisi lain sampai kepada Adam, putra Allah. Jadi Eli adalah ayah Maria, bukan ayah Yusuf. Tepat. Menurut Matius 1, Tepat. Yakub adalah ayah dari Yusuf. Sempurna. Baik, bisa jadi Eli tidak memiliki anak laki-laki, dan itulah sebabnya Yusuf dikaitkan dengan Eli agar dia bisa membawa nama itu. Bukanlah Yusuf yang terkait dengan Eli, tetapi Maria. Adapun Yusuf, dia seharusnya, tetapi dia sebenarnya tidak dan tidak ada hubungannya sama sekali. Kita juga memperhatikan bahwa dalam Matius, penampakan malaikat adalah kepada Yusuf. Perintah untuk menamai Yesus diberikan kepada Yusuf. Silsilahnya juga dari Yusuf. Adapun Injil Lukas, penampakan malaikat adalah kepada Maria. Tepat. Perintah untuk menamai dia Yesus diberikan kepada Maria. Dan silsilahnya adalah Maria. Ya. Dalam Matius 1, silsilah kembali ke Daud. Kemudian dia menyebutkan Abraham, anak Daud, anak Abraham. Ini dia kembali untuk Adam. Dia berkata, putra Adam, anak Allah. Apa yang ingin dikatakan tentang gelar Kristus di sini? Ketika kita baca kitab silsilah Yesus Kristus anak Daud dalam Matius 1, ia ingin menyoroti bahwa Kristus adalah anak Daud. Apa artinya anak Daud? Sang Mesias. Ini dipahami. Apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapa dia? Anak Daud. Jika dia adalah anak Daud, maka dia adalah Mesias sang Raja. Tapi di sini dia tidak berbicara tentang pemerintahan Kristus, tetapi bahwa dia adalah orangnya. Itu sebabnya silsilah tidak mundur sampai Daud, karena bukan ini yang ingin dia soroti, atau sampai Abraham meskipun dia menyebutkan keduanya dalam silsilah ini. Perbedaannya dimulai pada Nathan dan Salomo. Daud melahirkan Salomo, dan itulah
silsilah Matius 1 dan Natan itu adalah silsilah Lukas pasal 3. Ini adalah dua silsilah yang berbeda mulai dari Salomo dan Natan. Tapi itu kembali sampai Adam untuk mengkonfirmasi bahwa Kristus adalah anak manusia dan itulah kemuliaan yang Lukas soroti dalam Injilnya. Karena itu pada dua kasus dan dalam dua silsilah, baik dalam Matius 1 atau Lukas 3, Daud harus menjadi bagian dari itu. Daud. Dalam Matius 1, Daud disebut melalui Salomo. Di Lukas 3, Daud disebut melalui Natan. Sampai Tepat. kita mempelajari setelah itu di Lukas 3 yang mengatakan bahwa Kristus adalah anak Allah, Adam anak Allah. Anda mungkin juga memperhatikan bahwa silsilah yang sah adalah melalui Salomo, karena Salomo adalah pewaris. Sedangkan silsilah yang sebenarnya adalah melalui Natan. Dia tidak menerima jabatan raja melalui Maria, tetapi melalui hubungan hukumnya dengan Yusuf. Terima kasih untuk klarifikasinya, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat gambaran paling jelas tentang Trinitas dalam baptisan Tuhan Yesus Allah Bapa sedang berbicara dari surga. Kristus Sang Anak keluar dari air baptisan dan Roh Kudus berdiam seperti burung merpati di atas kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Roh Kudus hingga pada seorang manusia. Ini menunjukkan kesukaan Bapa di dalam dia. Kita melihat Kristus saat dia berdoa selama pembaptisannya. Injil Lukas berbicara tentang Kristus manusia dan dari sini kita memiliki pelajaran yang baik bagi kita. Kita perlu melatih kehidupan doa. Kita belajar tentang baptisan Roh Kudus yang melekat pada tubuh Kristus. Terjadi hanya satu kali ketika saya percaya pada Kristus dan menerima Dia sebagai penyelamat pribadi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati memberkati. Anda. Pemirsa terkasih, kita telah belajar melalui episode hari ini bahwa dalam baptisan air, kemuliaan Kristus dinyatakan. Kesempurnaan moralnya sebagai manusia muncul. Itulah yang disebut menurut Imamat II sebagai persembahan tepung. Ia putih, cerah, harmonis dalam esensinya. Juga ia bebas dari kegagalan dan bebas dari cacat. Dia dicampur dengan minyak. Dia diolesi dengan minyak. Minyak dituangkan kepadanya. Dia sepenuhnya selaras dan berhubungan dengan Roh Kudus. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia juga diurapi oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kristus yang menjalani kehidupan yang murni, tidak memiliki kejahatan apapun. Di dalam dia tidak ada sama sekali kejahatan ataupun dosa. Roh Kudus menemukan perhentiannya di dalam dia. Bapa juga menemukan kesenangannya di dalam Kristus. Kristus tidak bercacat. Dia tidak berbuat dosa sehingga dia mungkin perlu mengaku di depan pembaptis. Dia tanpa dosa, suci, tidak bersalah, tidak bernoda. Dia menantang orang, siapa di antara kamu yang menghukumku karena dosa? Karena dia tidak memiliki dosa untuk diakui di depan pembaptis. Oleh karena itu, surga datang untuk menegaskan kebenaran Kristus, kesalehan Kristus, dan kekudusan Kristus. Kita juga melihat Kristus berdoa. Surga menemukan kenyamanannya di dalam pribadi yang unik dan kudus itu. Kesaksian Bapa tentang dia adalah, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah pribadi dari Kristus yang kita kagumi sebagai manusia yang sempurna. Dia bukan hanya manusia yang sempurna, dia adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pemirsa terkasih, Anda diundang untuk mengagumi Kristus sebagaimana kami juga diundang. Dia adalah yang kudus, yang murni, yang bersih. Dia adalah Tuhan dalam daging, dan dia adalah korban penebusan yang besar. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.